Karena Anda berpolitik, yang bayar itu rakyat. Rakyat yang bekerja, yang membayar pajak. Jadi wajar kalau sekarang orang marah kepada partai politik atau pengurus partai yang kemudian mengkhianati uang kita yang sudah kita bayarkan untuk mereka. Wajar. Waktu saya mengambil alih dari Pak Harto, keadaannya chaos, kacau. Saya diberikan sangu oleh Pak Harto. Tahu apa? 87% kursi di DPR dan MPR saya miliki. Apa yang saya buat? Saya yang ketua dari keluarga besar Golkar yang memiliki 87% suara. Saya keluar dari Golkar. Ketua harian keluarga besar Golkar saya bubarkan. Saya sendiri yang sebagai wakil ketua Dewan Pembina Golkar. Itu sistem saya bubarkan. Saya serahkan sama mereka susudian sebagai partai. Dan saya minta permisi. Saya tidak bertanggung jawab terhadap Golkar. Saya bertanggung jawab terhadap bangsa Indonesia. Presiden Habibie melepas semua. Saya menolak. Jabatan bukan hanya untuk saya. Semua orang. Saya sampaikan. Semua pimpinan dari partai. Termasuk Golkar. Tidak boleh duduk di kabinet. Kalau sekarang terbalik tuh Pak. Karena itu kita dapat vortex. Kalau sekarang menjabat presiden dulu baru jadi ketua partai Pak. Ada mau komentar soal itu Pak Habibie? Komentar menurut saya salah itu. Wrong. Kenapa dulu zaman Habibie ketika baru saja masuk era transisi reformasi, baru saja reformasi dilakukan, tapi tampaknya etika politiknya lebih jelas ya. Menjadi menteri, menjadi presiden, ya tidak ada ambil-ambil jabatan di partai. Kalau sekarang kenapa berbalik 360 derajat ya Pak Akbar? Ya itu tergantung pemimpin, tergantung presidennya. Jadi betul-betul itu tergantung. Kalau presidennya Pak Habibie ya tentu beda dengan yang sekarang. Pasti melanjutkan apa yang telah dirintis oleh beliau. Waktu itu saya juga marah ke Pak Habibie. Pak Habibie, saya ini kan ketua umum Golkar. Sekarang kok Pak Habibie ngambil putuskan tidak boleh pegawai negeri sipil menjadi pengurus partai. Pak Habibie tahu nggak? 80% pengurus Golkar itu pegawai negeri. Bayangkan Pak Habibie, kalau nanti dia tidak boleh, di mana pengurus Golkar? Ya kamu cari sendirilah. Itu saya sampaikan, yang memimpin bangsa kita bukan selebritis. Tapi yang memimpin bangsa kita harus problem solver. Baik, Pak Habibie. Professional.